untuk mendeteksi buhul yang ada di rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton channel saya atau video dari saya, dan semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Insya Allah banyak sekali yang WA kepada saya, yaitu, "Kang, bagaimana tata cara untuk mendeteksi buhul yang ada di rumah kita?" Insya Allah dalam kesempatan kali ini akan saya bahas dari tata cara sampai pengamalannya ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman yang membutuhkan. Yang pertama itu, ketika kita melakukan amalan ini, saya anjurkan untuk mempunyai wudhu dulu. Tapi sebelum ke situ, bila ada teman-teman yang belum paham buhul itu apa ya. Buhul itu adalah sesuatu benda yang goib atau benda yang yang dohir, yang nyata. Lama kelamaan dengan terjadinya sihir, sehingga benda tersebut menjadi goib atau menjadi hilang. Dan benda tersebut itu yang dinamakan buhul itu adalah tower tempat penyimpanan sihir tersebut. Sehingga kalau seandainya itu ada dukun yang mengirimkan energi negatif, aura-aura negatif atau sebanyak sihir, itu ditampungnya di benda tersebut, yaitu buhul tadi. Ditampungnya di benda tersebut, di buhul tadi. Itu tempatnya bermacam-macam ya. Ada depan rumah, ada tengah rumah, ruang tamu kalau di rumah, ada di kamar, ada di tengah rumah, ada di dapur atau di WC atau di langit-langit rumah ya. Itu tergantung di mana si dukun tersebut menyimpannya. Makanya dari situ ada daripada sebagian guru-guru yang memberikan tata cara untuk mendeteksinya tower tersebut atau buhul tersebut itu ada di daerah mana, di sebelah mana. Kita kembali lagi ke pembahasan tadi. Yang pertama tadi, sebelum kita mempraktekkan mencari buhul tersebut, itu teman-teman dianjurkan untuk mempunyai wudhu dulu, baik yang ada di rumah situ ataupun kita sendiri yang mau mempraktekannya. Yang pertama, kita ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, kita pakaian biasa aja, yang penting tertutup aurat dan sopan ya. Yang kedua, disiapkan tangan kita nih, telapak tangan yang sebelah kanan. Ini kanan ya, ini kanan, sebelah kanan. Si telapak tangan ini begini, dan mata kita fokus kepada telapak tangan di tengah-tengah di sini nih. Dilihatin, fokus, dilihatin. Setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 11 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim 11 kali, lalu tiupkan.
Setelah itu membaca istighfar sebanyak 3 kali. Istighfarnya yang ini ya, Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dunub. Lalu ditiupkan sampai 3 kali, tiupkan ke tangan kita. Dan yang ketiga itu membaca syahadat sebanyak 3 kali sama juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiupkan. Dan yang keempat itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sama 3 kali ya, yaitu yang bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu tiupkan ke tangan kita. Dan yang kelima itu membaca haulaini atau disebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim sebanyak 3 kali sama, lalu ditiupkan ke tangan kita. Dan setelah itu dianjurkan pakai bahasa daerah masing-masing, yaitu begini ya, ya Allah tunjukkanlah buhul jikalau ada di rumah saya dengan keberkahan membaca wirid, tiupkan, lalu membaca surat Al-Fatihah 1 kali, beres Al-Fatihah 1 kali, lalu ditiupkan ke tangan. Setelah itu kita mulai dari depan rumah begini, tangannya begini ya, dari depan rumah tangannya begini. Mata jangan dipejamkan, dibuka aja. Kalau memang di satu tempat itu ada energi yang tarik yang kuat, itu tangan tersendiri akan maju dengan tersendirinya. Makanya mata jangan tertutup atau jangan melek ya, harus buka mata begini. Sambil di dalam hati itu membaca syahadat. Terus nah dalam hati itu membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam hati ya. Supaya kenapa harus membaca syahadat itu? Supaya tubuh kita terjaga, terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya ketika kita mempraktekkan itu, mencari buhul tersebut, takutnya ntar ada serangan kepada kita, serangan kepada orang yang mempraktekkan itu. Makanya di dalam hati itu dianjurkan membaca syahadat berapapun sampai selesai. Dalam di depan rumah begini, kalau ada ketarik situ, kalau pingin pembuktian gali aja. Kalau nggak mau cuman di situ pakai baca doa, lalu siram pakai air. Lalu ke tengah ruang tamu begini juga, kalau ada di daerah mana yang tersedot di situ, kalau mau digali silahkan, kalau pakai air silahkan, itu tidak masalah. Lalu ke kamar masing-masing begini ada, sama juga sampai ke ruang-ruang yang menurut anda semua itu ada aura-aura negatifnya. Begitu. Setelah itu kita membaca lagi yang tadi Bismillah. Setelah beres semuanya udah kelar, membaca lagi Bismillah 11 kali, syahadat istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali,
la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim 3 kali, Fatihah 3 kali, sebut nama kita yang mempraktekkan ya, sebut nama kita lalu membaca Al-Fatihah. Setelah itu beres. Jikalau ketika kita mempraktekkan begini tidak ada reaksi, itu ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, kita tidak fokus, dikarenakan tidak fokusnya kita takut. Yang kedua, memang di daerah tempat Anda yang dikelilingi itu tidak ada apa-apanya. Jadi ada kedua kemungkinan, tinggal tanya aja kepada teman-teman yang mempraktekkan. Itu fokus tidak, ada rasa takut gak di dalam hatinya? Kalau ada, hilangkan dulu sebelum mempraktekkan. Karena takutnya ntar ketika kita tidak fokus dan tidak yakin, takutnya ntar terkena ke badan kita yang mempraktekkan. Semoga tata cara ini bisa dimengerti, dan mohon maaf jika salah-salah kata dari saya karena gimana ya, pembahasan bahasa Indonesia belum lancar. Begitu aja ya. Salam dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.